Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 21. Minggir. Tang Xiong mendorong Yang Sunmin menjauh dan menatap Chen Feng, dengan kegembiraan di wajahnya dan tertawa penuh semangat. Aku melihatnya kemarin bahwa kamu bukan orang biasa. Saat aku bertemu denganmu lagi hari ini, kamu memang orang gila yang sombong. Aku menyukainya karena aku juga orang gila. Ayo bersenang-senang hari ini, kata Tang Xiong. Di lingkaran orang pesolek, Tang Xiong juga orang gila terkenal yang menyukai hal-hal seru. Bertemu Chen Feng kali ini akhirnya membuatnya bersenang-senang. Dia menunjuk plester di lengan kirinya dengan tangan kanannya dan berkata sambil mencibir, lengan kiriku patah. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Chen Feng tampak tenang dan mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan santai, apa hubungannya denganku, apakah kamu terluka atau tidak? Aku tidak memukulmu, aku juga tidak memaksamu untuk menyeberang jalan. Jika kamu tidak punya kemampuan, haruskah kamu menyalahkan orang lain? Wajah Tang Xiong menjadi gelap. Beberapa dari mereka kehilangan muka karena Chen Feng mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi kemarin sangat memalukan baginya, dan dia bahkan kalah dari Chen Feng. Tapi sekarang aku punya keputusan akhir. Jika aku bilang itu karena kamu, itu karena kamu. Karena kebenaran telah diambil alih oleh orang lain, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, karena ini adalah keuntungan dan modal terbesarnya. Mengapa? Chen Feng bertanya balik. Tang Xiong mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, karena saya adalah pemimpin biro, dan karena Anda hanyalah seorang pengantar barang, saya dapat memutuskan hidup atau mati Anda. Kalimat ini pada dasarnya sangat berguna di masa lalu, memungkinkan dia untuk banyak menginjak orang. Sungguh mendominasi. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, ayahmu hanyalah orang yang jujur, jadi dia akan membiarkanmu naik ke surga. Jika ayahmu adalah bos setingkat bos, saya pikir kamu bisa naik ke puncak. Jangan banyak bicara omong kosong. Bagaimana kamu ingin bermain? Aku akan bermain denganmu hari ini, tapi aku harus mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Begitu permainan dimulai, jika kamu ingin mengakhirinya, tidak mungkin. Orang-orang ini hanya mengandalkan kekuatanku untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, sekali ditendang di pelat besi, mereka semua sia-sia. Oke. Tang Xiong sangat menyukai temperamen Chen Feng. Dia berkata dengan arogan, hari ini kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tidak ada yang akan menyalahkan siapapun. Tujuan saya sangat sederhana. Biarkan Yang Wei meniduri Zhang Xinyan dan kemudian memukulmu, lepas kakimu, biarkan masalah ini diselesaikan, jika tidak, saya akan membiarkan orang menyegel tempat ini terlebih dahulu, lalu menangkap Zhang Shenghao, dan kemudian menimbangnya sendiri. Tang Xiong adalah orang pertama yang memainkan kartunya, dan begitu dia membuat sebuah langkah, itu adalah kartu truf terbesarnya. Dia percaya bahwa kartu yang satu ini dapat menghancurkan semua yang dimiliki Chen Feng. Chen Feng tersenyum marah dan berkata, jika Anda ingin menangkap saya, tangkap saya. Apa hubungannya dengan saya? Jika Anda mengancam saya dengan orang yang tidak ada hubungannya, apakah Anda memamerkan otak Anda? Dia adalah pengawal Zhang Xinyan, tapi dia tidak ada dalam kontrak. Dinyatakan bahwa perlindungan harus mencakup anggota keluarga. Karena tidak ada hal seperti itu, apakah penangkapan Zhang Shenghao ada hubungannya dengan dia? Orang ini bahkan tidak bisa menangani hubungan yang kuat. Dia bodoh sekali. Oke, karena kamu tidak peduli, maka aku akan menangkapnya. Tang Xiong memasang wajah cemberut. Dia tidak percaya bahwa Chen Feng tidak menerima tawaran itu. Karena Chen Feng adalah sahabat Zhang Xinyan, dia pasti tidak akan mengabaikan Zhang Shenghao. Dia berkata kepada Yang Sunmin, apakah kamu mendengar itu? Tangkap mereka. Yang Sunmin lebih mendominasi daripada Tang Xiong. Dia mengeluarkan walkie-talkie di pinggangnya dan berteriak, semua orang berkumpul di kotak paling dalam. Begitu Chen Feng bergerak, dia tahu bahwa ini adalah master, dan akan lebih baik jika lebih banyak orang. Setelah beberapa saat, 7 atau 8 orang bergegas masuk lagi. Total ada lebih dari 10 petugas polisi, menempati setengah dari kotak. Siapapun yang berani mengambil tindakan akan ditangkap olehku. Yang Sunmin sekarang percaya diri dan mencibir dengan bangga. Kemudian dia melepaskan borgol dari belakang dirinya dan perlahan berjalan menuju Zhang Shenghao. Tang Xiong mengangkat Yang Wei yang terbaring di tanah dengan satu tangan,
menyeringai dan berkata kepada Chen Feng, pengiriman takeaway, permainan telah dimulai, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Dia percaya pada formasi ini. Tidak peduli bagaimana caranya Chen Feng gila, dia tidak berani bergerak. Idiot, sudah kubilang padamu bahwa penangkapanmu terhadap dia tidak ada hubungannya denganku. Chen Feng berkata tanpa daya, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinga orang lain. Mengancamnya dengan orang yang tidak ada hubungannya adalah tindakan yang salah. Chen Feng tidak peduli dengan Zhang Shenghao, tetapi Zhang Xinyan tidak tahan lagi, dia bergegas lagi dan memblokir Zhang Shenghao. Chen gila, aku sangat berterima kasih kamu datang, tapi kamu boleh pergi, itu bukan urusanmu di sini. Zhang Xinyan juga tidak bodoh. Tempat ini penuh dengan petugas polisi, dan mereka tidak bisa melawan Yang Wei dan Tang Xiong. Begitu mereka menangkap ayah mereka, dengan keutamaan kedua binatang ini, mereka tidak akan membiarkan dia dan Chen Feng pergi. Dalam hal ini, lebih baik mengorbankan dirimu demi keselamatan ayahmu dan Chen Feng. Apakah kamu akan menjual dirimu sendiri untuk membantu ayahmu? Bukankah kamu selalu membenci ayahmu? Tanya Chen Feng sambil menyipitkan matanya. Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku membenci ayahku selama 3 tahun. Sudah cukup. Aku sudah lama berhenti membencinya. Sekarang aku hanya ingin melindungi satu-satunya kerabatku, agar aku tidak terlalu kesepian di masa depan, dan aku bisa berteriak saat liburan. Ayah, tolong jawab aku. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi wanita kuat yang kesepian. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia berharap memiliki bahu untuk bersandar. Bukankah mereka hanya menginginkan tubuhku? Ambillah dan aku akan memberikannya kepada mereka. Zhang Xinyan berkata dengan dingin, dengan rasa jijik di matanya. Jalang. Yang Wei menutupi tangan kanannya yang sakit dan berteriak dengan dingin, dan kamu, Jalang, berani mematahkan pergelangan tanganku. Bahkan jika Jalang ini tidur denganku hari ini, kamu tidak bisa membiarkan aku mengampuni Jalang ini. Yang Wei menderita kerugian besar, sedikit marah. Kemarin, dia menertawakan Tang Xiong karena lengannya patah, tetapi dia tidak menyangka akan mengalami nasib yang sama hari ini. Orang-orang picik ini bersikeras untuk membuatnya kesal, bahkan jika Zhang Xinyan melepaskan pakaiannya dan membiarkannya bermain dengannya hari ini, dia tidak akan menyerah. Zhang Xinyan langsung mengambil pecahan kaca dari botol bir, meletakkannya di leher putih halusnya, dan mengancam, kamu boleh mengambil tubuhku, tetapi jika kamu terus mempermalukan orang lain, aku tidak akan membiarkan kamu memilikinya bahkan jika aku mati. Kamu. Yang Wei hampir marah, wanita ini terlalu galak. Dalam hal ini, wanita itu tidak ingin bermain-main lagi dan membunuh sepasang bajingan ini. Dia akan marah lagi ketika Tang Xiong tiba-tiba meraih kepalanya dan berbisik di telinganya, jangan marah. Mengapa kamu tidak menyetujui lada kecil ini dulu? Saat kesenangan selesai dan kamu angkat celana, kami akan berbalik dan melumpuhkan petugas pengiriman ini. Yang Wei langsung senang, ini ide yang bagus. Dia berpura-pura kepada Zhang Xinyan, oke, ikutlah denganku ke rumah sebelah. Saat aku selesai bermain denganmu, aku akan melepaskannya. Aku juga berjanji padamu bahwa aku tidak akan mempermalukan ayahmu. Sedangkan untuk ayahmu tanah, ayahku juga bisa melepaskannya, tetapi kamu harus melayaniku dengan baik. Meskipun kata-kata ini terdengar kasar dan bahkan menjijikkan, Zhang Xinyan sangat lega. Karena tujuannya tercapai, dia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Pergi, aku bisa bermain denganmu hanya dengan satu tangan. Yang Wei berjalan keluar dengan bangga, tetapi pecahan kaca di tangan Zhang Xinyan jatuh ke tanah dan pecah lagi. Dia berjalan keluar seperti zombie dan terus menatap Chen Feng saat dia melewatinya, dia merasa patah hati. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang berat memegang tangannya. Dasar Jalang, kamu benar-benar bodoh. Aku telah melihat semua yang kamu lakukan barusan. Aku masih marah pada ayahmu, tapi aku tidak marah lagi. Tunggu aku akan melakukannya. Sesuatu. Chen Feng tersenyum, dan senyuman itu, seperti sinar matahari musim semi, menyinari hati Zhang Xinyan. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan impulsif. Zhang Xinyan membeku di tempat, tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Feng. Chen Feng berbalik dan perlahan berjalan menuju Yang Wei, matanya menjadi gelap. Sudah waktunya adikku memainkan kartunya. Dia memegang puntung rokok yang terbakar di antara kedua jari tangan kanannya dan menjentikkannya ke Yang Wei, mengenai wajah lawannya. Kamu benar-benar gila. Jika aku tidak berhenti bermain, aku akan membunuhmu.
Puntung rokok ini benar-benar menginspirasi Yang Wei. Dia meraung dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah dia akan melawan Chen Feng sampai mati. Berisik sekali. Chen Feng mengambil asbak dari sudut meja dan dengan cepat berjalan menuju Yang Wei. Lalu, dia memukul kepala Yang Wei dengan keras. Ah! Tiba-tiba, kepala Yang Wei berdarah, dan dia berjongkok sambil berteriak. Strategi Chen Feng sangat sederhana, yaitu semakin langsung dan penuh kekerasan. Obrolan akhirnya hening sekarang. Bab 22. Seluruh kotak sepertinya tercekik, membeku dalam pemandangan yang luar biasa itu. Di depan lebih dari selusin petugas polisi, Chen Feng tidak keberatan dan membuat lubang di kepala Yang Wei. Ini terlalu arogan dan mendominasi, sangat gila, sangat gila. Setelah melakukan hal yang mengejutkan ini, Chen Feng sendiri menjadi tenang dan tenang, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat biasa. Zhang Xinyan menutup mulutnya, matanya melebar, dan kepalanya menjadi kosong sesaat. Jangan bergerak. Butuh beberapa detik bagi semua orang di dalam kotak untuk bereaksi. Secara khusus, petugas polisi yang paling dekat dengan Chen Feng berkumpul untuk menangkap Chen Feng. Minggir, itu tidak ada hubungannya denganmu. Dengan keterampilan abnormal Chen Feng, dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan dia menjatuhkan mereka bertiga ke tanah dalam beberapa putaran. Dia tidak bermaksud menyakiti siapapun, dia hanya menggunakan kepintarannya untuk membuat mereka tergeletak di tanah untuk sementara waktu. Tingkah gila Chen Feng membuat Tang Xiong yang juga orang gila menjadi sangat bersemangat. Ia menendang Yang Sun Min yang tertegun, dan berteriak, tembak dia, saya akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Oke, jika kamu berani menunjukkannya di depanku, kamu diserang di depanku, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Yang Sun Min, yang sadar, mengangkat senjatanya lagi, tetapi sebelum dia bisa menembak, asbak terbang di atasnya. Tanpa henti, asbak menghantam kepalanya hingga membuatnya tersandung. Persetan denganmu. Yang Sun Min sangat marah dan berteriak. Saat dia menenangkan diri dan berbalik untuk menembak, dia melihat Chen Feng bergegas seperti angin kencang. Kecepatan Chen Feng sangat cepat sehingga hampir tidak ada orang lain yang bereaksi. Aku benci kalau orang menodongkan senjata ke arahku. Chen Feng, yang sudah dekat dengan Yang Sun Min, menyipitkan matanya dan memegang pergelangan tangan Yang Sun Min yang memegang senjata dengan tangan kanannya. Kamu. Memandang Chen Feng dari dekat, dan Yang Sun Min benar-benar merasakan sedikit udara dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, dan secara naluriah menarik pelatuknya dengan panik. Namun ketika dia menekan jari telunjuk kanannya ke bawah, dia tidak bisa menariknya ke bawah. Ketika dia melihat lebih dekat, jari kelingking Chen Feng tertancap di pelatuk. Ini. Dia terkejut melihat ekspresi setengah tersenyum Chen Feng, firasat yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Senang rasanya memiliki senjata. Mata Chen Feng muram, dan dengan kekuatan tiba-tiba, dia mematahkan pergelangan tangan Yang Sun Min. Ah! Yang Sun Min berteriak dan menjatuhkan pistolnya, langsung ke tangan kiri Chen Feng. Adegan menakutkan ini sekali lagi membuat seluruh kotak membeku, dan semua orang merasa ngeri. Chen Feng bukan hanya seorang pria dengan kemampuan bertarung yang sangat tidak normal, tetapi juga orang gila yang berani mengambil senjata. Jangan bergerak, letakkan senjatanya. Semua orang ketakutan saat melihat Chen Feng merampas senjata Yang Sun Min. Mencuri senjata adalah hal yang sangat berbahaya. Tindakan Chen Feng tidak diragukan lagi gila, atau dengan kata lain, dia mencari kematiannya sendiri. Dalam misi ini, kecuali Yang Sun Min, hanya dua orang yang membawa senjata. Dan mereka mengeluarkan senjatanya secara sinkron dan menunjuk ke arah Chen Feng. Chen Feng masih menyipitkan matanya, dengan tenang, menodongkan senjatanya ke kepala Yang Sun Min, dan berkata, mundur, dan kalian berdua, letakkan senjatamu, atau aku akan membunuhnya. Crazy Chen. Mulai sekarang, Zhang Xinyan menutup mulutnya, menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Sekarang dia tidak bisa bernapas. Chen Feng benar-benar mengambil pistolnya dan menempelkannya ke kepala Yang Sun Min. Ini kejahatan. Dengan cara ini, apapun hasilnya, Chen Feng pasti akan masuk penjara, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, ekspresi Chen Feng sangat santai dan dia sepertinya tidak mengkhawatirkan konsekuensinya sama sekali, yang membuat Zhang Xinyan semakin bingung. Semua orang membeku di tempat, masing-masing kewalahan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Terutama dua orang yang memegang senjata berada di bawah tekanan yang luar biasa. Haha, kamu benar-benar gila, gila sekali. Bagaimana kamu bisa bermain game seperti ini? Kamu jelas-jelas melakukan bunuh diri.
Tang Xiong sangat gembira. Orang gila ini jauh lebih gila darinya. Menyenangkan, menyenangkan, sangat menyenangkan. Meskipun Yang Sunmin sangat ketakutan, dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Kamu bajingan, siapa yang kamu coba takuti? Tembak aku dan biarkan aku melihat. Tahukah kamu kejahatan apa yang telah kamu lakukan?" Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu. Saya datang dari pegunungan dan tidak memahami hal-hal ini, dan saya tidak yakin apakah saya dapat menarik pelatuknya dengan mudah. Lagi pula, saya suka melihat suasana hati saya sendiri ketika melakukan sesuatu." "Kamu." Yang Sunmin terdiam sesaat. Sungguh mengerikan, menderita neurosis seperti ini dengan telanjang kaki. "Letakkan senjatamu, cepat." Perintahnya pada kedua pria bersenjata itu dengan keringat bercucuran di keningnya. Tidak disayangkan orang gila ini mati, tapi dia belum cukup menjalani kehidupannya yang baik, jadi dia tidak mau mati. Kedua pria itu saling memandang, dan di bawah tekanan besar, perlahan membungkuk dan meletakkan senjatanya di tanah. "Tendang ke sini," kata Chen Feng lagi. Keduanya menendang pistol ke kaki Chen Feng satu demi satu. Chen Feng menginjak pistolnya, melemparkan pistol ke punggung kakinya, lalu menendangnya ke atas. Pistol itu melompat dan mendarat di tangan kirinya. Mengikuti pola yang sama, pistol lainnya juga disita olehnya. "Kalian semua, berdirilah di dinding. Jika ada yang bergerak, aku akan membunuhnya." Chen Feng mengangkat senjatanya dan melambaikannya, dan memberi perintah lagi, dan semua orang berdiri di dinding. Adegan di dalam kotak KTV sejenak agak aneh, ada sederet pria berbadan besar berbaju hitam di sebelah kiri dan sederet pria berseragam di sebelah kanan, semuanya berdiri bersandar pada tembok, yang cukup ironis. Chen Feng bermain dengan pistol di satu tangan, lalu tersenyum dan berkata kepada Tang Xiong, "Tuan muda Tang, kamulah yang baru saja bermain, sekarang giliranku." Tang Xiong memandang Chen Feng dengan heran dan mencibir, "Bukan kamu yang bermain. Kamu meminta kematianmu sendiri dengan metode ini. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Berhenti bicara omong kosong, sekarang waktu permainanku." Chen Feng sangat mendominasi. "Bagaimana kamu ingin bermain?" Tang Xiong bertanya lagi. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh kamu dan Yang Wei. Tentu saja, kalian berdua di sini untuk mengakhirinya. Berlututlah dan bersujud padaku sampai aku puas." Tang Xiong juga membuat perbandingan. Orang gila itu tidak takut sama sekali dan berteriak pada Chen Feng. Tapi saat dia hendak mengutuk, sebuah kaki melayang dan menendangnya ke tanah. "Kamu tidak punya pilihan sekarang, karena akulah tuannya sekarang." Chen Feng perlahan berjalan menuju Tang Xiong, memandang Tang Xiong yang mengerang pelan, dan kemudian menginjak plester Tang Xiong. "Ah!" Dengan kekuatan yang tiba-tiba, plesternya pecah, dan Tang Xiong berteriak sambil meratap. "Binatang buas sepertimu selalu berpikir bahwa kamu bisa menentukan nasib orang lain dan dengan kejam menginjak-injak martabat orang lain. Hari ini aku ingin kamu merasakan apa itu keputusasaan dan betapa hidup lebih buruk daripada kematian." Bab 23. Tidakkah menurutmu latar belakangmu luar biasa? Aku akan membunuhmu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang bisa ayahmu lakukan padaku? Apa yang disebut kekuatanmu bisa lakukan? Chen Feng menggunakan sebuah ekspresi yang sangat kuat. Dia tersenyum dengan jijik dan sarkasme, lalu menghancurkan lengan Tang Xiong dengan jari kakinya. "Ah!" Tang Xiong menjerit lagi, wajahnya sedikit berubah. Suaranya melengking dan tak tertahankan. Chen Feng, mengapa tidak melupakannya? Melihat Tang Xiong yang menyedihkan, Zhang Xinyan tidak tahan, dan dia merasa bahwa Chen Feng agak kejam. "Lupakan." Chen Feng meningkatkan kekuatan kakinya dan mencibir, "Apakah menurutmu dia akan berterima kasih jika kamu melepaskannya? Bermimpilah, dia hanya akan membalas dengan lebih gila dan membuatmu membayar harga yang lebih mahal. Apakah kamu percaya itu? Jangan percaya. Anak ini pasti berpikir bahwa ketika dia bebas, dia pasti akan membawa orang kembali untuk menghancurkanmu dan aku menjadi abu untuk melampiaskan kebenciannya. Gayaku yang biasa adalah membunuh orang seperti itu untuk selamanya, untuk menyelamatkan masalah di masa depan." Chen Feng telah melihat banyak orang gila, dan banyak sekali orang yang diinjak-injak sampai mati. Ini semua adalah pengalaman. Yah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhang Xinyan mengerutkan kening dan terdiam. Namun di dalam hatinya, dia masih merasa bahwa Chen Feng agak kejam, lengan Tang Xiong patah dan dia dengan sengaja menginjak lengan Tang Xiong, yang agak berlebihan.
Mata Chen Feng tiba-tiba tertuju pada Zhang Shenghao. Zhang Shenghao menutupi kepalanya dengan satu tangan dan tetap tenang. Bos Zhang, kita harus memainkan permainan ini sebentar. Jika Anda tidak tahan lagi, Anda bisa pergi ke rumah sakit dulu. Jangan menunggu sampai akhir. Semua orang akan baik-baik saja, tetapi Anda akan mati. Chen Feng berkata sambil tersenyum. Ayah, biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Zhang Xinyan juga menasihati dengan cemas. Zhang Shenghao menggelengkan kepalanya, dengan sikap keras kepala di matanya, lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam ember es, mengambil segenggam es batu, dan menyeka es dan air di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Chen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya pasti bisa bertahan sampai permainanmu selesai. Saya masih menunggu kesempatan untuk minum bersama Saudara Chen. Es batunya sangat dingin, menyadarkan Zhang Shenghao, yang linglung. Dia sangat optimis terhadap Chen Feng sekarang, karena dia melihat kekuatan yang tak terduga dari kegilaan dan kekejaman Chen Feng. Pertunjukan bagus hari ini, meski darahnya terkuras, dia tetap harus menontonnya, kalau tidak dia pasti akan menyesalinya. Ayah. Zhang Xinyan sedikit mengernyit tetapi masih khawatir. Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Zhang Shenghao. Zhang Shenghao berkata dengan sangat mendominasi, semua orang dari masyarakat Pleistocene, dengarkan saya. Mulai sekarang, semua orang akan mendengarkan Saudara Chen dan maju dan mundur bersama Saudara Chen. Apakah Anda mengerti? Terlepas dari apakah Anda dapat membantu atau tidak, saya juga ingin menunjukkan sikap saya terhadap Chen Feng. Ya, Su Tiancheng dan 7 pria besar itu berteriak serempak. Formasi itu mengejutkan Yang Sun Min di sisi berlawanan. Oke, saya akan terus bermain-main dengan Tuan Tang. Chen Feng menyipitkan matanya. Penampilan Zhang Shenghao ini agak di luar dugaannya. Dia sangat baik, sangat cerdas, dan memiliki indera penciuman yang kuat untuk menangkap peluang. Tampaknya dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di bawah pengawasan geng Sirius hingga sekarang. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu berlutut atau tidak? Dia melepaskan kakinya dari lengan Tang Xiong, memberi kesempatan pada pihak lain untuk bernapas, dan melanjutkan permainan mereka. Tang Xiong terengah-engah, tampak malu, dengan air liur menggantung di sudut mulutnya. Aku berlutut di hadapan ibumu. Setelah menarik napas beberapa kali, dia tiba-tiba tampak garang, masih keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Dengan tatapan yang begitu galak, dia hampir ingin mencabik-cabik Chen Feng. Sangat mustahil baginya untuk berlutut. Masih pria yang tangguh. Keluh Chen Feng, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhang Xinyan, lihat, orang-orang ini tidak pantas mendapat simpati sama sekali, jadi singkirkan kebaikan kewanitaanmu. Beri wanita ini lebih banyak pelajaran, atau di masa depan dia pasti akan terbunuh oleh apa yang disebut kebaikan. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Zhang Xinyan mengerutkan bibirnya dan menatap Chen Feng dengan tatapan agak kusut. Meskipun dia merasa kasihan pada Tang Xiong, bukan itu yang paling dia pedulikan. Dia sangat khawatir sekarang. Apa yang harus dilakukan Chen Feng jika keadaan menjadi tidak dapat diubah? Dilihat dari situasi saat ini, menutup kesenjangan selama 10 hingga 8 tahun adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, kehidupan Chen Feng pada dasarnya hancur. Seolah menebak pikiran batin Zhang Xinyan, Chen Feng berkata dengan bercanda, mie instanmu dimasak dengan baik. Jika kamu bisa memberiku semangkuk setiap hari, tidak ada salahnya masuk penjara. Kata-kata Chen Feng membuat jantung Zhang Xinyan berdetak kencang. Gemetar. Saat ini, masih ada sedikit harapan bahwa Chen Feng dapat membalikkan keadaan dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Jika Chen Feng berkata demikian, sepertinya semua yang dia lakukan adalah gila dan dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Dia mengepalkan tangan merah mudanya dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak melibatkan Chen Feng jika dia mengetahuinya sebelumnya. Dengan kata lain, tadi malam, saya seharusnya membuat makanan enak dengan camilan daripada menggunakan mie instan. Sebab, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa melakukannya di kemudian hari. Gadis ini agak menarik. Chen Feng tersenyum, dan Chen Feng berbalik, matanya langsung menjadi gelap. Dia menendang dengan keras, menjatuhkan tubuh Tang Xiong. Kamu tidak ingin berlutut, sepertinya kamu tidak cukup takut. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk mencekik leher Tang Xiong, dan dengan kekuatan, dia benar-benar mengangkat Tang Xiong. Semua orang yang menonton adegan ini menarik napas. Meskipun Tang Xiong cukup kurus, sebagai seorang pria, beratnya setidaknya 100 pon.
Dan Chen Feng dengan mudah mengangkat Tang Xiong dengan satu tangan. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Lepaskan aku. Wajah Tang Xiong tiba-tiba memerah, dan dia secara naluriah meraih lengan Chen Feng dengan tangan kanannya, bersenandung di mulutnya. Yang Sun Min berdiri di dekat dinding, tidak tahan lagi, dan berteriak, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Diam. Dengan teriakan dingin, Chen Feng berbalik dan menatap Yang Sun Min. Mata dinginnya membuat Yang Sun Min menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Mengabaikan Yang Sun Min lagi, Chen Gila menyelipkan Tang Xiongti ke jendela seperti ayam. Ini lantai 3. Tingginya hanya sekitar 10 meter. Aku akan melemparkanmu ke bawah. Tergantung nasibmu bagaimana kamu jatuh. Dia membuka jendela, dan angin sejuk langsung bertiup masuk. Tang Xiong memandang keluar dengan susah payah, dan segera merasa sedikit takut. Kamu mungkin tidak akan mati jika terjatuh dari lantai 3, namun di luar jendela ini terdapat pagar besi yang berduri, jika kurang beruntung kamu akan tertusuk manisan. Biarkan aku pergi, aku tidak ingin bermain lagi, biarkan aku pergi. Pertahanan psikologis Tang Xiong runtuh. Dia bisa bermain apapun yang dia inginkan, tetapi itu tidak akan merenggut nyawanya. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, setelah permainan dimulai, kamu tidak punya pilihan selain terus bermain. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, aku akan menghitung sampai 3 dan memberiku jawabannya. Apakah kamu akan menjadi dibuang olehku atau tidak? Berlututlah dengan patuh. 1, 2. Hati semua orang terkatup rapat. Tepat ketika Chen Feng hendak menghitung sampai 3, dia juga mendorong Tang Xiong keluar jendela. Angin sejuk melewati lehernya, dan pikirannya dipenuhi dengan pemandangan ditusuk duri tajam. Tang Xiong tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak, aku akan berlutut, aku akan berlutut. Dia berkompromi, memberi masuk, dan sekali lagi kalah dari Chen Feng. Dasar pengecut. Chen Feng mencibir di sudut mulutnya dan melemparkan Tang Xiong ke tanah. Tang Xiong terhuyung dan berlutut di tanah dengan gemetar, dia yang masih sombong dan mendominasi, mulai menangis dengan keras. Dia benar-benar kalah dari orang lain dalam hal kegilaan, 2 kali berturut-turut. Pengantar barang ini begitu kejam sehingga dia tidak menginginkan nyawanya sama sekali, dia hanya ingin segera pergi dari sini dan pulang menemui ayahnya untuk membawa lebih banyak orang untuk menangkap Chen Feng dan perlahan-lahan menghancurkannya. Tuan Muda Yang, kemarilah dan berlututlah untukku. Tang Xiong berlutut dengan patuh, dan Chen Feng segera membidik Yang Wei. Yang Wei sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di sudut dengan kepala berlumuran darah. Ketika dia mendengar Chen Feng memanggilnya, dia hampir pingsan. Dia dan Tang Xiong memiliki ide yang sama, yaitu mengakhiri semuanya secepat mungkin dan membiarkan ayahnya menangani hal-hal ini. Aku berlutut. Dia berjalan perlahan, tetapi dia tidak memiliki tulang punggung Tang Xiong karena dia sangat takut sakit. Saat dia hendak berlutut, dia tiba-tiba melihat Chen Feng mengambil botol anggur dan melemparkannya ke kakinya dengan keras. Melihat tanah yang ditutupi pecahan kaca di depannya, wajah Yang Wei menjadi pucat, dia menatap Chen Feng tanpa daya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya harus berlutut? Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apa? Apakah kamu ingin aku membawakanmu kasur? Yang Wei ini telah mempermalukan Zhang Xinyan berkali-kali, tidak hanya secara fisik, tetapi juga hampir menghancurkan dunia spiritual Zhang Xinyan. Itu hanyalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Orang seperti itu pasti terluka parah sekaligus. Aku tidak akan berlutut, jika kamu berani, bunuh aku. Menghadapi ancaman itu, Yang Wei mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi kakinya gemetar tidak memuaskan. Bab 24. Kaki Yang Wei yang gemetar telah mengkhianati Yang Wei. Bahkan jika dia berbicara dengan paksa, dia tetap terdengar selembut lumpur. Chen Feng berjalan perlahan menuju Yang Wei, mencibir dan memainkan pistol. Kamu tidak akan berlutut, kan? Kalau begitu aku harus melakukannya. Chen Feng mengangkat bahu dan tampak tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Yang Wei menatap Chen Feng dengan takut-takut, secara naluriah mundur, dan bahkan menelan ludah secara tidak sengaja. Dia masih membayangkan bahwa Chen Feng yang gila ini bisa menjadi lebih sadar saat ini, dia memiliki latar belakang, dan tidak ada yang berani melakukan ini padanya. Secara tidak sengaja, ada sentuhan, dan pistolnya meledak. Semua orang dikejutkan oleh suara yang memekakkan telinga, dan pemandangan berikutnya membuat mereka semakin ngeri. Chen Feng lah yang melepaskan tembakan, mengenai kaki kiri Yang Wei tepat di atas lutut. Ah! Yang Wei melolong, dan lubang berdarah muncul di lututnya.
Tubuhnya miring dan dia berlutut. Karena ada terak kaca di bawahnya, lututnya yang terluka kebetulan berlutut di atas terak kaca, dan rasa sakit yang menembus dagingnya seperti jarum membuat Yang Wei kembali meratap. Ada tangisan dalam lolongan itu, dan raut wajahnya yang arogan dan mendominasi pada awalnya benar-benar hilang, hanya menyisakan ekspresi yang menyedihkan dan menyedihkan. Tidak ada yang menyangka Chen Feng akan benar-benar menembak, sungguh tidak terduga. Suara tembakan yang memekakkan telinga membuat orang semakin ketakutan. Tang Xiong tidak bisa menahan keringat dingin, diam-diam bersukacita. Jika dia terus melawan sekarang, dia mungkin akan dilempar oleh orang gila ini, dan dia mungkin sudah terjebak di pagar besi sekarang. Seluruh kotak itu sangat sunyi kecuali ratapan Yang Wei. Sedemikian rupa sehingga suara ratapan Yang Wei sangat keras dan terdengar sangat tragis. Detak jantung Zhang Xinyan semakin cepat, dan dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menembak di kehidupan nyata. Adegan itu sedikit mengejutkan dan membuat hatinya tenggelam. Sekarang Chen Feng benar-benar sudah mati dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Zhang Shenghao tetap tenang dan memandang semuanya dengan tenang. Wajah Yang Sun Min menjadi pucat. Orang gila ini benar-benar berani menembak. Jika keadaan menjadi serius, dia akan mati. Oke, ayo bersujud. Tidak perlu terlalu banyak. 3 untuk setiap orang sudah cukup. Chen Feng meletakkan senjatanya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yang Wei dan Tang Xiong untuk memulai penampilan mereka. Cukup bersujud 3 kali, itu sudah merupakan tindakan kebaikan yang luar biasa. Kali ini, Tang Xiong tidak ragu-ragu dan bersujud 3 kali kepada Chen Feng. Dia, orang gila di dunia pesolek, sepenuhnya dijinakkan oleh Chen Feng. Terlepas dari apakah dia gila atau sombong, dia tidak layak membawa sepatu Chen Feng. Yang Wei yang meratap menangis dengan gemetar, dan ada pecahan kaca berserakan di lantai, ketika dia menjatuhkannya, dahinya akan memar. Tetapi jika Anda tidak bersujud, Anda akan khawatir akan dipukuli sampai mati oleh Chen Feng. Cepat. Saat dia ragu-ragu, Chen Feng tiba-tiba berteriak. Suara ini membuat Yang Wei gemetar, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai menangis dengan keras. Dia menopang dirinya dengan menyedihkan dengan satu tangan, membungkuk dengan gemetar, dan bersujud pada pecahan kaca. Mengetuk 3 kali berturut-turut, keningnya terpotong beberapa kali. Kali ini, Chen Feng tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya dan berkata, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Apakah kamu tidak ingat dendam terhadapku? Pertanyaan ini hanya membuat Yang Wei dan Tang Xiong terdiam. Tang Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyimpan dendam, tidak sama sekali. Dia tampak tulus dan memiliki sikap tegas. Chen Feng menepuk wajahnya sebagai pujian. Yang Wei masih menangis, lututnya terasa seperti akan lepas. Dia hanya berharap untuk segera meninggalkan neraka ini dan pulang menemui ibunya. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, jangan menyimpan dendam. Dia mungkin akan terbangun oleh pemandangan hari ini dalam mimpinya di masa depan, jadi bagaimana dia bisa menyimpan dendam? Chen Feng mengangguk puas dan berkata kepada mereka berdua, hubungi ayahmu sekarang. Ingat, minta salah satu dari mereka untuk menjemputmu. Jika kamu berani membawa 1 orang lagi, aku akan segera meledakkan kepalamu, dan di end. Jadi cepatlah beritahu ayahmu, karena jika mereka tidak datang, kamu bahkan tidak akan memikirkannya. Mendengar kalimat tersebut keduanya lega, selama ayahnya datang pasti aman. Sayangnya lengan keduanya patah, dengan canggung mereka mengeluarkan ponsel dengan satu tangan dan menelepon ayah mereka. Di hadapan Chen Feng, seorang pria yang kejam, mereka berdua tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka hanya mengatakan bahwa mereka terluka dan meminta saya untuk datang dan menyelamatkan mereka. Tentu saja keduanya tak lupa memperingatkan ayahnya bahwa mereka harus datang sendiri. Setelah menutup telepon, keduanya masih berlutut dengan jujur. Tang Xiong baik-baik saja, tetapi Yang Wei mengalami lubang berdarah di lututnya dan tidak dapat menahan tubuhnya, jadi dia gemetaran tanpa henti. Yang Wei terus mendesak dalam hatinya, ayah, cepatlah datang, aku akan mati jika kamu tidak datang. Chen Feng duduk di sofa dengan santai, menuangkan segelas bir, menyesapnya, dan berkata kepada Zhang Shenghao, kalian dari klub Pleiades tidak begitu baik. 7 atau 8 preman itu terlihat mengancam. Itu semua hanyalah hiasan, terutama Zhang Deva yang hanya mencabut salah satu giginya dan berlari ke rumah sakit sambil menangis. Dia tidak lebih baik dari seorang gadis. Zhang Shenghao juga menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan memberi hormat kepada Chen Feng dengan satu tangan, saudara Chen, benar.
Saya tidak tahan lagi. Saya, Zhang Shenghao, di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya ceroboh. Saya tahu selera putri saya tidak buruk. Wajah Zhang Xinyan tiba-tiba memerah. Dia selalu merasakan kata-kata ini aneh, seolah dia tertarik pada Chen Feng. Melirik Zhang Xinyan, Chen Feng kemudian berkata dengan marah, gadis ini benar-benar cerdas. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia sangat baik padaku. Dia membelikanku rokok dan mencuci pakaian, dan memasakkanku makanan, gadis yang berbudi luhur. Zhang Xinyan langsung membuka mata indahnya dan menatap Chen Feng, sial, dia mulai berbicara omong kosong lagi. Namun percakapan antara dua orang ini membuatnya merasa semakin aneh saat mendengarkannya, seperti menantu yang baru pertama kali mengunjungi ayah mertuanya. Zhang Shenghao tersenyum dan berkata, putriku beruntung. Aku tidak akan mengganggu saudara Chen lagi. Sama-sama. Kudengar kamu hanya memiliki anak perempuan yang begitu berharga. Jika kamu kehilangan dia secara tidak sengaja, bukan menjadi industri di area ini. Apakah ini semua untuk kita berdua? Kata Chen Feng bercanda. Mendengar ini, mata segitiga Zhang Shenghao membelalak, dan dia tertawa dan berkata, saya tidak ingin pergi sepagi ini, saya masih ingin menggendong cucu saya. Kalau begitu, ini semua ada pada saya akan diramal. Setiap kecebong di tubuhmu ditakdirkan menjadi anak-anak, aku jamin kamu akan punya cucu. Chen Feng berbicara dengan fasih. Kalian berdua. Zhang Xinyan mengepalkan tangan merah mudanya, tidak dapat mendengarkan lebih lama lagi. Jika situasinya tidak sekarang, dia akan merusak persahabatan keduanya. Benar-benar tidak dapat dipahami mengapa mereka membicarakan tentang memiliki bayi dengan Chen Feng. Percakapan ketiga orang tersebut membuat pria berbaju hitam dan Yang Sun Min yang berdiri di dekat dinding terlihat jelek. Dalam situasi tegang seperti itu, mereka sedang minum-minum dan mengobrol di sana, sangat tidak sopan jika menganggapnya serius. Akhirnya, setelah 10 menit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Saya melihat seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan kacamata berbingkai emas buru-buru masuk ke dalam kotak dan melihat Tang Xiong berlutut di tanah, matanya langsung menjadi tajam. Bab 25. Bangun. Pria itu adalah ayah Tang Xiong, Tang Zhengfeng. Dia melangkah maju dan membantu putranya berdiri. Dia secara tidak sengaja meletakkan tangannya di lengan kiri putranya yang terluka, yang membuat Tang Xiong menjerit kesakitan. Siapa yang melakukan ini? Apakah orang tidak ingin hidup lagi? Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, Tang Zhengfeng tiba-tiba menjadi marah. Ayah, aku hampir dipukuli sampai mati. Pendukung terbesar datang, dan Tang Xiong sangat bersemangat hingga dia hampir menangis, melupakan rasa sakit di lengannya sekarang. Namun saat dia sangat gembira, dia berhati-hati dalam perkataannya. Karena Tang Zhengfeng hanya datang sendiri, dan Chen Feng yang gila itu masih membawa senjata, dia masih kaget, dia hanya takut jika dia tidak mengatakan hal yang benar, dia akan membuat marah Chen Feng yang gila itu lagi. Lebih baik pulang sekarang, rumah adalah tempat berlindung terhangat dan teraman. Pergi dari sini, dia hanya ingin meninggalkan tempat mengerikan ini. Ayah ada di sini, jangan takut, mari kita selesaikan masalah dengan mereka. Tang Zhengfeng menghibur Tang Xiong, tetapi diam-diam dia terkejut. Putranya dimanjakan olehnya, arogan dan sangat pemberani apa yang terjadi hari ini sehingga dia begitu takut menjadi seperti ini. Matanya menyapu sofa dan akhirnya tertuju pada Zhang Shenghao. Zhang Shenghao, kamu terlalu berani melakukan ini pada anakku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Tang Zhengfeng memarahi dengan marah, dengan mata yang tajam. Di telepon tadi, Tang Xiong tidak membicarakan apa yang terjadi secara detail, yang membuat Tang Zhengfeng salah mengira bahwa Zhang Shenghao, pemimpin geng yang kejam. Dia juga melihat Chen Feng dan penasaran dengan fakta bahwa pengantar makanan bisa duduk di sofa, tetapi dia tidak ragu bahwa pengantar makananlah yang membawa putranya ke sini. Haha. Zhang Shenghao tertawa dengan suara rendah ketika dia menghadapi Tang Zhengfeng sebelumnya, dia selalu penuh hormat dan bahkan merendahkan. Saat ini, segala sesuatunya telah mencapai tingkat ini, dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi, jadi saya menjadi lebih tegar, saya melakukannya, apa yang Anda inginkan. Karena Anda telah disalahpahami, Anda akan membuat kesalahan, hanya untuk menunjukkan sikap kepada Chen Feng. Hari ini dia mengambil tindakan putus asa dan menaruh semua harapannya pada Chen Feng. Meski terlihat seperti pertaruhan besar, dia percaya pada visinya. Oke, kamu Zhang Shenghao, menurutmu bagus untuk membentuk geng. Tunggu saja, aku akan mencabut masyarakat Xing Xingmu dan tidak meninggalkan siapapun. Tang Zhengfeng sangat marah.
Zhang Shenghao hanyalah seekor anjing yang menyanjungnya, tapi sekarang dia masih menolak ini gila. Setelah berbicara kasar kepada Zhang Shenghao, Tang Zhengfeng melihat sekilas Yang Sunmin berdiri di dinding. Dia menatap tajam ke arah orang-orang di sekitar Yang Sunmin, menyesuaikan kacamatanya secara tidak sengaja, dan mengutuk, Yang Sunmin, kamu benar-benar membuatku malu. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu ketika aku kembali. Dia mengerutkan kening dan melihatnya. Melihat ke Tang Zhengfeng, Yang Sunmin tidak bisa menahan gemetar. Dia paling takut menghadapi atasan langsungnya. Ada apa denganmu? Pada saat ini, Tang Zhengfeng tiba-tiba menyadari bahwa putranya terus menarik lengannya. Saya baru saja mendengar putra saya berbisik dengan pengecut, ayah, bukan bos Zhang yang melakukan ini terhadap saya, melainkan Chen gila itu, pria berpakaian takewei yang duduk di sofa, yang merampas pistol Yang Sunmin. Meskipun dia berbicara dalam bahasa yang sama. Dengan suara rendah, Tang Xiong yang sedang berbicara masih melirik Chen Feng secara tidak sengaja, hanya takut Chen Feng akan mendengarnya mengeluh. Senjata. Tang Zhengfeng melirik Yang Sunmin sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya ke Chen Feng. Dia menatap Chen Feng lagi, jika putranya tidak mengatakannya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seorang pengantar makanan telah melakukan semua ini. Chen Feng berdiri perlahan, karena dia disebutkan, dia juga akan muncul. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, kepala Tang memandang rendah para pengantar makanan. Sungguh lucu. Dia menggonggong di mana-mana ketika dia datang dan mengetahui bahwa dia bahkan tidak tahu siapa yang memukul putramu. Benar-benar memalukan. Kamu sangat tak tahu malu. Mendengar ini, wajah Tang Zhengfeng tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Pengantar makanan. Beri anakmu pelajaran dan beritahu dia konsekuensinya menindas orang lain dengan kekuatan. Kata Chen Feng dengan tenang. Oke, aku benar-benar tidak melihatnya. Wajah Tang Zhengfeng berubah menjadi hijau karena kesakitan dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku di sini juga, bolehkah aku membawa putraku pergi? Meski begitu, dia juga melihatnya, pengantar makanan ini bukanlah orang biasa. Hanya dengan bersikap tenang dan tenang dalam situasi seperti itu, Anda bisa melihatnya sekilas. Melihat Yang Wei di sebelahnya, sungguh menyedihkan, sebagai perbandingan, putranya tampaknya tidak terlalu menderita. Kalau begitu cari cara untuk membawa anakmu pergi dulu, dan selesaikan masalah nanti. Tidak perlu memprovokasi orang gila dengan senjata. Sebelum Chen Feng bisa mengatakan apapun, orang lain buru-buru memasuki kotak itu. Nak, orang yang datang sedikit gemuk, sedikit botak, dan terlihat sangat malang, itu adalah ayah Yang Wei, Xian Yang. Saat melihat putranya berlutut di atas pecahan kaca, kepalanya berlumuran darah, dia langsung marah besar. Siapa yang melakukan ini? Aku akan mengulitinya. Dia melangkah maju untuk membantu putranya berdiri, berteriak dengan wajah berkedut. Mendengar kata-kata arogan seperti itu, Chen Feng menyipitkan matanya, agak tidak senang. Perubahan ekspresi ini saja membuat Yang Wei menggigil. Yang Wei buru-buru berbisik kepada Yang Xian, ayah, berhenti bicara. Reaksi Yang Wei membuat Yang Xian tertegun, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa putranya takut akan sesuatu. Dia berkata dengan marah, nak, apa yang kamu takutkan? Aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi, dan kerugian yang dilakukan orang lain terhadapmu, ayah akan membayarnya 10 kali lipat. Wajah Chen Feng menjadi semakin jelek. Dia berkata dengan santai, Ketua Yang, saya meminta Anda untuk menjemput putra Anda, bukan untuk mengutuk. Jika Anda memiliki sikap ini, tetaplah bersama putra Anda dan jangan pergi. Brengsek. Yang Xian tiba-tiba berbalik, ingin melihat siapa orang yang tidak takut mati ini. Tetapi dia menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah seorang pengantar barang, dan dia segera tersenyum menghina dan berkata, apakah kamu berbicara? Siapa kamu? Ayah, berhenti bicara. Yang Wei terus menarik ayahnya. Jika Chen Feng marah lagi, siapa yang tahu hal gila apa yang akan dilakukan orang ini? Jangan takut. Ayah bisa membunuh pengantar makanan hanya dengan satu jari. Kemarahan Yang Xian tidak bisa diredakan sama sekali. Ketika dia melihat celana putranya berlumuran darah, dia menjadi semakin marah, dan dia ingin naik dan memberikan tamparan pada Chen Feng. Sungguh hal yang tidak tahu malu. Chen Feng berjalan perlahan menuju Yang Xian, sangat kecewa dengan makhluk berkepala gemuk dan bertelinga besar ini. Dia benar-benar berbudi luhur seperti putranya, tidak menangis sampai dia melihat peti mati. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Merasakan dinginnya Chen Feng, Yang Xian masih memerintah,
memamerkan identitasnya dan mencoba menghancurkan Chen Feng sampai mati. Siapa kamu? Kamu brengsek. Chen Feng tiba-tiba menendang, langsung mengenai perut gendut Yang Xian. Yang Xian, seorang pria gemuk dengan berat hampir 200 pon, ditendang dan duduk di tanah, benar-benar terpana. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Yang Xian menatap dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ia tidak pernah membayangkan suatu saat ia akan dipukuli oleh seorang pengantar barang. Kamu telah dipukuli, dan kamu masih bertanya. Chen Feng tidak berdaya untuk sementara waktu, mengapa orang-orang kuat ini dipukuli olehnya, semua dengan retorika seperti ini. Terlebih lagi, dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa tidak ada yang berani memukul mereka. Ini sangat membingungkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.